Engkaulah Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Tuhan, sampai kapanpun kami tahu Engkaulah Yesus Tuhan, pusat penyembahan kami. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami cuma mau berkata, Tuhan, kami mau belajar untuk hidup memuji dan menyembah Tuhan, bukan karena keadaan baik, tapi karena kami tahu Tuhanlah yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau selalu memuji-muji Tuhan. Kami mau selalu menyembah Tuhan, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Bapa, kami bersyukur kami boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Sebab di mana ada pujian penyembahan kepada Allah, maka Engkaulah Allah yang bersemayam, Engkaulah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami ada dalam pujian penyembahan kepada-Mu. Kami tahu Tuhan hadir menguatkan kami, Tuhan hadir menyembuhkan kami yang sakit, Tuhan hadir memberikan kami keteguhan hati, kekuatan iman, untuk kami tetap terus melangkah maju. Apapun yang menjadi badai pergumulan hidup kami, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan atas kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh, thank you Lord Jesus. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi kami, kuasa-Mu turun atas masing-masing kami, sehingga di rumah kami masing-masing kami mengalami lawatan Allah, kami mengalami kuasa-Mu. Sebab firman Allah adalah kekuatan buat setiap kami, meneguhkan iman kami, membersihkan hidup kami, menuntun kami dalam terang Tuhan yang ajaib. Buat kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami buka hati kami, kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Roh Kudus. Urapi kami sehingga kami mengetahui akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan buat kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Amin saudara. Kita gak peduli apapun pada hidup kita, kita terpanggil untuk menjadi pemuji penyembah Tuhan. Itu sebabnya masalah kita tidak bisa menghalangi kita menyembah Tuhan. Pergumulan kita tidak bisa menghalangi kita untuk terus selalu memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud memaksa jiwanya untuk memuji menyembah Tuhan. Walaupun keadaan susah, walaupun keadaan rumit, walaupun keadaan tidak baik, kita menyembah Tuhan bukan karena keadaan baik. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan kita baik. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan saya baik. Amin. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita ambil Alkitab kita kembali. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita sudah dalam Kejadian pasal 38. Kemarin kita sudah bahas tentang Kejadian pasal 37, di mana tentang kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita masuk dalam Kejadian 38. Saudara dikasih dalam Tuhan, Kejadian 38 ini berbeda dengan Kejadian 37, 39 dan 40. Kenapa? Karena Kejadian 38 ini berbicara khusus tentang Yehuda. Iya kan? Salah satu abangnya Yusuf. Saudara dikasih dalam, karena dari ayat 37 bicara tentang Yusuf dan saudara-saudara. Masuk 38 bicara tentang Yehuda dan keturunan. Nanti di pasal 39 kembali lagi bicara tentang Yusuf gitu. Jadi 38 ini spesial gitu saudara dikasih dalam Tuhan, khusus gitu kan, membahas tentang Yehuda. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Yehuda
Ini yang Alkitab mau ajarkan, ini yang Alkitab mau kasih tunjuk kepada setiap kita, bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rencana besar Tuhan, yaitu keselamatan yang datang daripada Yesus. Karena nanti dari Yehuda, iya kan, nanti kisah ini kita pelajari sama-sama, kita baca sama-sama. Dan dari istrinya, saudaraku, bukan istri dia yang sudah meninggal, tapi istrinya nanti dari anaknya, ternyata lahir keturunan, sampai kepada Isai, sampai kepada Daud, sampai kepada Yusuf, ayah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita belajar sama-sama ya. Kejadian pasal 38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 30, saudara dikasih dalam Tuhan. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Jadi Yehuda pergi dari saudara-saudaranya, dia meninggalkan komunitasnya, dia meninggalkan keluarga besarnya, dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Adulam masuk dalam wilayah Kanaan. Berarti dia keluar dari komunitasnya untuk tinggal bersama-sama dengan orang Kanaan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ini jelas sudah salah. Ya, tapi biar bagaimanapun Tuhan pakai segala sesuatu, ini yang hebatnya. Kuasa Tuhan memakai segala sesuatu ya. Kita baca terus ya. Di situ Yehuda melihat ada anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu anak pertama Yehuda. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Iya kan, anak kedua dari Yehuda. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. 3 orang anak dari Syua dan Yehuda. Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Onan. Dan yang ketiga Shelah. 3-tiganya laki-laki. Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Kita lihat selanjutnya. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika Shelah dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama siapa? Tamar. Jadi dijodohkan dengan Tamar. Diambilnya Tamar, dibawanya kepada Tetapi ayat 7, anak sulung Yehuda adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Selesai kehidupan anak pertama Yehuda. Ayat yang ke-8, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu dan kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Karena pada zaman itu, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau saudaranya mati, maka adiknya harus membangkitkan keturunan. Karena dan Tamar belum memiliki keturunan. Keburu mati karena perbuatan jahat, maka dia dihukum Tuhan. Lalu Onan sebagai adik harus meneruskan keturunannya, harus melanjutkan untuk memiliki keturunan dari Tamar. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Jadi keturunan itu akan tetap menjadi keturunannya bukan keturunannya Onan. Walaupun saat itu adalah berasal buahnya dari Onan. Ya, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu, inilah yang menjadi pelanggaran Onan. Sebab itu setiap kali ia menghampiri Tamar atau istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dan apa yang terjadi? Yang dilakukan Onan itu, ayat 10, adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan juga membunuh dia. Jadi baik maupun Onan sama-sama mati, saudara. Tamar belum mendapatkan keturunan yang berasal daripada anak-anaknya Yehuda, padahal dia harus memiliki keturunan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 11, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Jadi Tamar disuruh pulang dulu ke rumah ayahnya. Tinggal dulu di rumah ayahmu sampai nanti Shelah itu besar. Jadi rencananya Shelah akan dikawinkan juga kepada Tamar.
untuk membangkitkan keturunan. Karena baik Er maupun Onan tidak dapat keturunan dari bersama-sama dengan Tamar. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan nanti ia mati sama seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Lihat rencananya Yehuda, takut, dia jahat sudah dikasih dalam Tuhan, membiarkan Tamar begitu aja. Dia berpikir yang tidak-tidak ya. Ini juga seringkali dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir yang tidak-tidak, berasumsi. Ayat 12. Setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda. Jadi istri Yehuda mati. Jadi habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Jadi dia bersahabat dengan orang Adulam, orang Kanaan, sudah dikasih dalam Tuhan. Orang yang notabene tidak mengenal Allah Israel. Karena dia keluar dari keluarganya, dia keluar dari saudara-saudaranya dan tinggal bersama-sama dengan Hira, sahabatnya itu orang Adulam. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang dalam perjalanan ke Timna untuk menggunting bulu dombanya, maka ditanggalkan pakaian kejandaannya, ia bertelekung atau berselubung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Lihat saudara, Yehuda tidak menepati janjinya. Dia berjanji nanti kalau Shelah udah besar, maka dia akan harus meneruskan apa yang dilakukan oleh oleh Onan untuk meneruskan keturunannya. Tapi ternyata kenyataannya tidak diberikan kepada Shelah. Karena Yehuda memiliki ketakutan, jangan-jangan nanti Shelah mati juga lagi. mati, Onan mati, jangan-jangan nanti Shelah mati. Sehingga akhirnya tidak dikasih oleh Yehuda. Ayat 15. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi Tamar memang mengatur strategi ini. Ya kan, dia mengatur strategi ini untuk sengaja bertemu dengan Yehuda, sehingga dia menutupi mukanya, dia menyelubungi mukanya supaya tidak ketahuan bahwa itu Tamar. Dia tunggu di depan pintu, dia tunggu di tengah perjalanan untuk ketemu dengan Yehuda. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Ayat 16. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah Tamar, menantunya sendiri. Tanya perempuan itu, apa yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkan kepadaku. Jadi dibayarlah Tamar untuk tidur dengan si Yehuda ini, karena disangkanya Yehuda ini pelacur. Diberikannya apa? Kambing, saudara. Tapi sebelumnya si Tamar juga nggak mau. Tamar juga pintar, dia minta jaminan. Ayo, apa yang kau berikan sebelum kau memberikan kepadaku anak kambing ini? Apa yang dikasih? Maka ayat 18, tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Tamar perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikan semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Jadi lihat saudara ya, ini mungkin kalau kita pikir begini kan, kok bisa ya Tuhan buat ini? Loh, kan dia Tuhan. Apa yang dia bisa lihat jauh ke depan, dan apa yang menjadi rencananya itu yang pasti terjadi. Dari anak Yehuda tidak mendapatkan keturunan si Tamar. Dari Onan, anak kedua Yehuda, tidak pula mendapatkan keturunan si Tamar. Dan Shelah anak ketiga tidak diberikan oleh Tamar. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tanpa disengaja, tapi semua direka-rekakan, Yehuda tidur dengan Tamar, dan pada akhirnya memiliki keturunan. Dan tahukah saudara, keturunan-keturunan inilah yang nantinya menjadi keturunan Yusuf, gitu kan. Pada sampai akhirnya, sampai ke Daud, sampai ke Yusuf, saudara kasih dalam Tuhan, papa dari Yesus. Itu tercatat dalam silsilah Yesus, dalam Matius pasal yang pertama. Itu tercatat nama Tamar dan Yehuda ada di sana. Berarti bukan dari bukan dari Onan, bukan pula dari Shelah, tapi dari Yehuda sendiri. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita teruskan dulu. Ia bertanya-tanya, apapun Yehuda, ia mengirimkan
Ayat 19. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telekung dan dikenakan pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabat, dibayar nih si Tamar gitu kan, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Tamar udah gak kelihatan. Tapi Tamar pegang barang-barangnya Yehuda yang menjadi jaminan bagi dia. Ayat 21, ia bertanya-tanya tempat tinggal perempuan itu, di mana perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Ya karena memang bukan perempuan jalang. Memang tidak ada perempuan jalang di tempat itu. Itu hanyalah apa? Anak mantunya, saudara, dikasih dalam Tuhan, yang memang dia atur sedemikian rupa gitu kan, karena dia pengen punya keturunan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai ada orang-orang tempat ini, tidak ada perempuan jalang di sini. Ayat 23, lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu pegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Ayat 24, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawa perempuan itu supaya dibakar. Karena Yehuda tidak tahu bahwa itu adalah benihnya. Iya kan? 3 bulan kemudian, jadi udah 3 bulan ya saudara ya. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, kepada Yehuda, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Ya kan, dia punya barang-barangnya. Juga dikatakan, periksalah siapa yang punya cap materai serta kalung dan tongkat ini. Akhirnya diperiksa. Ayat 26, ketika diperiksa, Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Akhirnya Yehuda mengakui kesalahannya. Ketika dia lihat barang-barang itu, ya barang-barang dia sendiri, bukti otentik yang tidak bisa dipungkiri oleh dia. Wah, ini barang dia, cincin materainya, tongkatnya dia, kalungnya dia. Dan dia menyadari bahwa saya salah, karena saya tidak memberikan Shelah. Harusnya saya berikan Shelah kepada Tamar. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangan, lalu dipegang oleh bidan, diikat dengan benang kirmis, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluar saudaranya laki-laki, dan bidan berkata, alangkah kuat yang kau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluar saudara laki-laki, tangannya telah diikat benang kirmis, lalu kepada diberi nama Zerah. Peres dan Zerah adalah anak-anak Yehuda dari Tamar. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari Peres lahir keturunan yang Alkitab catat dalam Matius pasal pertama, sampai kepada Yusuf, ayah Yesus. Nah, apa yang kita dapati di hal ini, saudaraku? Ini khusus kehidupan Yehuda. Ini khusus kehidupan Yehuda. Ada satu garis besar yang saya mau bagikan hari ini, bahwa jalan hidup seseorang itu Tuhan sudah atur sedemikian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Keselamatan bagi semua orang. Betul, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun. Tapi izinkan saya menggarisbawahi ini, bahwa yang terjadi adalah rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Maka di sisi lain firman Tuhan katakan, demikianlah tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganmu dari rancangan, jalanmu dari jalanku. Kita punya rencana, kita punya planning, kita punya hal yang kita doakan. Tapi kalau Tuhan bilang, nak, yang terbaik itu bukan yang ini, tapi pemberian dariku, maka kita harus berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan pandang baik, biarlah itu yang terjadi dalam hidupku. Sama seperti apa yang dikatakan Maria, ibu Yesus, aku ini hamba Allah, jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Belajar berserah dari kehidupan Yehuda, kisah tentang kehidupan Yehuda. Kita belajar bahwa
Jalan hidup kita Tuhan yang atur. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, hari-hari ini engkau sedang mengalami penderitaan, hari-hari ini engkau sedang mengalami tekanan hidup yang berat, izinkan saya mengingatkan hal ini. Masalahmu, tekanan hidupmu, tantanganmu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup. Apa sih rencana Tuhan? Jelas, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu kecelakaan. Kalaupun kau beranggapan itu susah, kalaupun kau beranggapan itu merugikan hidupmu, apa yang terjadi hari-hari ini, dengar baik. Jangan lihat keadaan saat ini. Belajarlah untuk menutup mata jasmani, membuka mata rohani untuk melihat jauh ke depan. Mungkin saat ini adalah saat yang mungkin tidak baik buat saya, tapi saya tahu apa yang terjadi ke depan. Oleh karena yang terjadi saat ini itu mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Itulah iman. Tuhan yang menetapkan setiap langkah orang benar. Tuhan yang menuntun dan mengarahkan. Tujuannya cuma satu, supaya rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencana kita. Betul, Yehuda bisa salah, dia tidak memberikan Sheila. Tapi kalau seandainya, saya berandai-andai gini saudara kan, kalau seandainya Sheila, maka tidak ada Peres. Walaupun saya percaya Tuhan bisa pakai segala sesuatu, tapi memang mesti yang terjadi dan tercatat di Alkitab adalah Yehuda dan Tamar, bukan Peres dan bukan Sheila dan Tamar. Karena Yehuda berasal dari keturunan Abraham. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat selalu akan hal ini kalau engkau sedang mengalami kesusahan hidup. Ingat selalu hal ini kalau engkau sedang mengalami penderitaan hari-hari ini. Taruh dalam hatimu, kuat beriman bahwa apapun yang hari ini terjadi tidak bisa menggagalkan rencana besar Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya tahu, itu yang kita katakan selalu ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang pelik, masalah yang sukar, masalah yang rumit, tantangan, penderitaan yang kau hadapi, kita terus berkatakan, aku tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat hidupku saat ini, jauh di depan, bukan saat ini. Mungkin saat ini terjadi, saya belum mengerti kenapa. Saya belum mengerti kenapa saya dihianati. Saya belum mengerti kenapa saya dikecewakan. Saya belum mengerti kenapa saya difitnah. Tapi saya tahu saya masih punya Tuhan yang mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Apa yang kau hadapi hari-hari ini? Apa yang kau sedang gumuli hari-hari ini? Masalah apa yang ada di hadapanmu hari-hari ini? Saya kembali mengajak setiap umat Tuhan beriman. Beriman. Beriman bukan kepada sesuatu yang tidak engkau tahu, tapi beriman kepada sesuatu yang engkau tahu dan engkau mengerti. Apa itu? Kebenaran firman. Firman Tuhan yang kita imani. Itu yang membuat langkah kaki kita sekalipun ada badai, ada pergumulan, tidak bisa dihentikan. Makanya Alkitab menjamin engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu jaminan yang kau diberikan Tuhan dalam hidup. Tapi orang-orang yang harus mengalami kemenangan, orang-orang yang diberikan kemenangan, dia harus mengalami masalah dulu, baru bisa lihat kemenangan. Dia harus mengalami ujian dulu, baru bisa lihat kemenangan. Dia harus mengalami lawan dulu, baru bisa lihat kemenangan. Ada tantangan, bukan mundur. Ada tantangan, bukan menyerah, tapi ada tantangan, maju, hadapi. Karena kau akan lihat kemenangan Tuhan berikan dalam hidupmu. Hari ini, hal ini saya mau sampaikan buat setiap kita. Secara khusus di Kejadian pasal 38 tentang Yehuda. Kisah hidup Yehuda. Bahwa yang terjadi, apapun bisa terjadi, tapi di end of the day-nya, di hari terakhir yang kita lihat hanyalah rencana Tuhan yang pasti tergenapi dalam hidup kita. Kita cuma bisa bilang begini, Tuhan pakai saya. Saya mau dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan pakai saya. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan terjadi dalam kehidupan saya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita untuk tetap terus menguatkan hati kita. Sekalipun yang kita hadapi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Karena akhir dari segala sesuatunya adalah rancangan Allah yang pasti tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu.
Kami belajar dari kehidupan Yehuda, baik anak-anaknya maupun menantunya yang pada akhirnya menjadi istri dan memiliki keturunan, yang pada akhirnya kami lihat ini adalah rangkaian besar rencana Tuhan untuk menyelamatkan kepada setiap kami. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu tidak bisa menggagalkan rencana besar Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi hari-hari dalam kehidupan kami, kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kalaupun hari-hari ini kami mengalami kesusahan, kalaupun hari-hari ini kami mengalami penderitaan, kalaupun hari-hari ini kami mengalami penindasan, tekanan hidup, Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Sejarah tercatat bahwa Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan jahat orang. Tuhan bisa pakai apapun yang tidak mungkin kami berpikir itu bisa dipakai Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai segala sesuatunya untuk kami boleh sungguh melihat bahwa rencana Allah saja yang tergenapi dalam kehidupan kami, bukan rencana kami. Itu sebabnya kami anak-anak Tuhan dari berbagai-bagai kota di bangsa kami, atau ada yang orang-orang umat Tuhan yang ada di luar-luar negeri, hari ini kami bersatu hati, kami berdoa, ini kami Tuhan pakai hidup kami. Biarlah dalam kehidupan kami, kami juga sungguh boleh melihat rencana besar Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Allah dalam setiap kegagalan-kegagalan kami. Kami percaya Tuhan juga memakainya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan bisa pakai, banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang hari-hari ini hampir menyerah, mereka yang hari-hari ini hampir tidak kuat menghadapi tantangan hidup. Tuhan, ingatkan kami bahwa penderitaan, kesusahan, bahkan kesulitan hidup itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami belajar segala sesuatu dalam seluruh aspek kehidupan kami, bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini hamba berdoa, kalau ada umat Tuhan yang bergabung dalam doa pagi ini, mereka hampir putus asa, mereka hampir menyerah karena ada satu dan lain hal yang membuat mereka terpuruk. Bapa, hamba berdoa, bangkitkan iman mereka ya Bapa. Roh Kudus jamah setiap mereka, berikan mereka kekuatan untuk mereka tetap terus melihat dari cara pandang Tuhan melihat, untuk melihat segala masalah, penderitaan, kesulitan hidup sebagai sebuah rencana Allah yang besar, yang mendidik dan mendewasakan setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, karena kami tahu Tuhan pun bisa pakai seluruh kegagalan kami untuk membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Tugas kami adalah tetap setia, mengiring Tuhan. Tugas kami adalah untuk belajar, terus berjuang, menghadapi badai hidup apapun dan tidak mudah menyerah. Dan tugas kami untuk tetap terus memegang janji Tuhan dan firman Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Bapa, apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman-Mu termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga hidup kami tetap terus mengalami hal-hal yang dahsyat. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada menguatkan dan meneguhkan setiap langkah hidup kami. Hamba berdoa buat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan, pergumulan mereka masing-masing. Ada yang bergumul dalam rumah tangga mereka, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Ada yang bergumul dalam ekonomi mereka, Allah yang memberkati dan memulihkan setiap ekonomi mereka. Setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Kami tolak roh kebangkrutan, kami tolak roh kerugian di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberkati, berkat Tuhanlah yang menjadikan mereka berkelimpahan segala sesuatu yang baik. Hamba berdoa juga menyerahkan mereka yang bergumul untuk sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan,
Kami pegang janji firman-Mu, bilur-bilur darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang menyelamatkan kami. Kami tahu tidak ada lagi kutuk sakit penyakit atas hidup kami. Yang ada hanyalah kemenangan iman dalam hidup kami. Karena kutuk telah diubahkan menjadi berkat, dan kami terima berkat kuasa kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Engkau yang memiliki kelemahan tubuh, engkau bukan sarang sakit penyakit. Tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah tempat di mana roh Allah berdiam, bukan sarang sakit penyakit. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit, segala penderitaan kami sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan hari-hari ini. Bapa, hamba berdoa biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahkan, untuk mereka menemukan perusahaan yang maju, perusahaan yang baik, yang dipimpin oleh anak Tuhan, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dagang dari anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang mempromosikan hidup mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Tuhan, lihat kesetiaan mereka. Tuhan, kami percaya orang-orang muda yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang memakai hidup mereka, masa muda mereka, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memakai masa muda mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan hari depan penuh harapan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan masa muda mereka. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda juga yang berdoa untuk mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Jangan biarkan orang-orang muda, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, terjatuh. Tapi biarlah Tuhan mereka berjalan dalam tuntunan dan arahan kasih kuasa-Mu. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini masih bimbang bingung dengan jalinan hubungan yang mereka jalani. Tuhan, hamba berdoa jika ini bukan berasal daripada Tuhan, jauhkan mereka daripada pasangan mereka. Tuhan, tolong, tapi pertemukan mereka dengan jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Hamba-Mu berdoa dan hamba mengucapkan berkat sehingga masa depan mereka, orang-orang muda ini, hidup dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada rumah tangga yang pagi hari ini bersekutu dengan Tuhan. Mereka berdoa bersama-sama dengan hamba di rumah mereka masing-masing. Mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah doa-Mu, taruh tangan kananmu di dada. Kau istri-istri, kau suami-suami memiliki kerinduan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengaruniakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Biarlah Allah yang membukakan kandungan pada istri-istri. Di dalam nama Yesus Tuhan bukakan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Oh, hamba juga berdoa ya Allah. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa, bergumul untuk melunasi setiap utang piutangnya, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, boleh melihat anugerah Tuhan. Bapak, hamba berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Kami taruh dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah kasih setia Tuhanlah yang menopang kami, menjadi pagar sekeliling kami. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat buat kota kami. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami memberkati kota kami. Diberkatilah kota di mana kami tinggal. Tuhan yang memberkati sehingga kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, dijauhkan dari huru-hara, dijauhkan dari bencana alam. Di dalam nama Yesus kota kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami yang secara kusar ini berulang tahun di usia yang ke-77 tahun. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Di rumah kami masing-masing kami ucapkan berkat. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing berkati bangsa kita.
Kami ucapkan berkat buat bangsa kita. Bapak, kami ucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia dipagari Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa buat Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kami berdoa buat setiap jajaran menteri yang sudah terpilih dan dipercayakan kepemimpinannya. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat. Tuhan, berdoa buat Kapolri, Panglima TNI serta jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, pemimpin-pemimpin daerah. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami dan pemimpin-pemimpin ini diberikan roh takut kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, Tuhan Yesus. Kami berdoa karena kami percaya, sebab itu kami berkata-kata. Kami rindu bangsa Indonesia aman, Tuhan. Secara khusus jauhkan bangsa kami daripada roh pemecah belah, roh adu domba, Tuhan. Siapapun yang menjadi otak segala sesuatu yang jahat, kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hatinya, sehingga bangsa kami aman, bangsa kami pulih. Dan kami berdoa ya Tuhan, rencana untuk ada pesta demokrasi di tahun 2024, biarlah Tuhan yang memberkati rencana pemilihan presiden ini. Tuhan tolong, Tuhan yang melihat setiap hati. Biar lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi, mencintai Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan kami bersyukur buat saat yang indah ini. Anugerah Tuhan ada dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, sehingga hidup kami, anak-anak Tuhan yang secara khusus Tuhan percayakan, ada umat-umat Tuhan yang melayani melalui doa pagi. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam iman percaya mereka. Mereka mengasihi Tuhan. Hati mereka terus terarah, hati mereka terus terpana kepada kebaikan Tuhan, bukan kepada masalah dan pergumulan mereka. Sehingga setiap kali mereka melihat masalah dan pergumulan mereka, mereka selalu mengingat Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan bagi mereka datang pertolongan, datangnya daripada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mulai hari bersama dengan Tuhan. Kami imani hal-hal dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu sepanjang hari ini kami tidak berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menopang dan menguatkan kami. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini usaha kami diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami doa dan kami imani apa yang kami doakan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, rencana besar Tuhan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk sekalipun kita gagal, sekalipun kita jatuh, Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kedewasaan, untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, untuk mendatangkan rencana Tuhan. Tugas kita yang pertama setia, tugas kita tetap terus ikut Tuhan, tugas kita tetap terus setia, atau tetap terus bayar harga dengan segala sesuatu yang harus kita jalankan. Dan yang keempat, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah menyerah untuk tetap terus ikut Tuhan. Kita kembali ketemu besok dalam doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai setiap kita sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Shalom.